Oke, kita sekarang masuk ke latihan ya. Jadi sebelumnya kita belajar secara teoritis mengenai penanganan eh, dari outlier. Nah, sekarang kita latihan menggunakan software R. Untuk adik-adik sebelumnya, silahkan kalian install dua package jika belum punya ya, jika belum terpasang. Yang pertama ada package DPLYR. Dan yang kedua ada package HMISC. Silahkan install kedua package tersebut untuk memudahkan nanti jadi ketika sedang berjalan tidak lagi menginstal gitu ya. Silahkan di awal diinstal dulu uh, package-nya. Untuk latihan kita akan menggunakan data iris ya. Data iris ini memang lumayan sering digunakan untuk latihan. Ini sebelumnya saya bersihkan dulu saja. Nah, di sini ada data iris. Jadi data iris ini data yang sudah tersedia di R. Tidak perlu diinput, tidak perlu di-download. Tinggal diklik saja iris, ya, diketik iris. Nah, datanya akan muncul. Jadi data iris ini adalah data bunga. Ya, data bunga terdapat 5 variabel, 4 variabel numerik, dan 1 variabel eh, nominal. Ada sepal length, ada sepal width, petal length, petal width, dan juga spesies atau jenis dari bunganya. Nah, di sini kita akan lihat pertama kita menggunakan data iris. Kemudian fungsi str untuk iris ini adalah untuk melihat struktur data, ya. Jadi kita eh, run str dalam kurung iris. Nah, nanti kita akan dapatkan di sini ternyata datanya terdiri dari 150 observasi, terdiri juga dari 5 variabel. Kemudian ini datanya data-data numerik, empatnya, kemudian satunya adalah faktor. Ya, tadi jenisnya adalah eh, skala datanya, skala data kategori. Sorry, nominal gitu ya. Nah, kemudian di sini pertama kita untuk mendeteksi awal sekali yang paling mudah itu menggunakan bentuk visual. Bentuk visual yang digunakan untuk mendeteksi outlier adalah box plot ya, yang paling simpel. Kenapa? Karena kita bisa langsung melihat titik-titik dari nilai yang tersimpan atau nilai yang berada jauh dari observasi lainnya. Box plot iris kita lihat. Nah, di sini kita lihat untuk kita fokus ke 4 variabel numeriknya ya, dari sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Di sini kita lihat bahwa ternyata untuk variabel sepal width ini terdapat outlier ya, dapat dilihat ini ada 4 titik, 4 titik yang berada di atas batas atasnya dan juga di bawah dari batas bawahnya. Sedangkan untuk variabel sepaleng, untuk petaleng dan petal width aman ya. Tidak ada outlier. Untuk spesies tentu tidak akan ada outlier karena bukan data numerik. Maka dari hasil box plot ini kita fokus ya ke data yang sepal width saja. Artinya kita akan melakukan penanganan terhadap 4 titik outlier tersebut. Data yang kita gunakan adalah data kolom kedua. Ya, ingat dalam R ini yang awal ini adalah untuk baris, koma, kolom. Jadi kalau kita mau mengambil data iris, misalnya data iris, kita mau mengambil data kolom 2 saja. Berarti iris, kemudian langsung koma, karena kita akan mengambil seluruh barisnya. Kemudian setelah itu kita tulis 2. 2 di sini artinya kita ambil kolom ke 2. Ya, kalau kita lihat di sini iris 2, kita run datanya dulu saja. Nah, ini data dari kolom 2 tadi. Kalau kita eh, posisinya 2, ininya tapi kosong gitu ya, artinya kita mengambil baris ke 2. Jadi, coba kita lihat. Nah, baris kedua tadi ya, baris kedua ada
data ini. Sepalinnya berapa, sepaloidnya berapa, petaleng, sampai spesiesnya spesies apa. Jadi ingat, jangan sampai tertukar ya, baris kolom untuk pendefinisiannya. Karena kita baris mau ambil semua, ya sudah, berarti langsung koma, kolomnya kolom kedua, kita klik 2. Ini kita akan ambil kolom yang kedua ini sebagai namanya variabel data. Ya, jadi kita run. Nah, di sini data ini terdiri dari vektor saja, bukan data frame ya, numerik 1 sampai 150. Kemudian kita lihat secara rangkuman statistiknya. Nah, ternyata dia nilai minimalnya 2, kuartil pertamanya 2,8, mediannya 3, minnya 3,05, kuartil tiganya 3,3, dan nilai maksimumnya ini 4,4. Oke, pertama sekali ingat tadi kita bahas bahwa untuk penanganan outlier kita lihat dari sebaran datanya tersebut. Ya, datanya normal atau tidak. Secara visual untuk sebaran data kita dapat menggunakan tadi histogram dan juga Ggplot. Jadi pertama kita lihat histogram dari data dulu. Nah, histogramnya bentuknya seperti ini. Ini memang cenderung miring kanan, tapi juga tidak terlalu miring ya. Datanya hampir simetris, tapi juga ya tidak bisa dibilang terlalu simetris karena di ujung kanannya ini ada beberapa data dengan nilai tinggi, tapi frekuensinya rendah. Oke, setelah itu kita cek box plotnya tadi. Ini box plot sendiri gitu ya. Terlihat lebih jelas bahwa di sini datanya ada 4 titik outlier. Ada 4 data pencilan. Sekarang kita coba cek menggunakan Ggplot ya. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat bahwa datanya memang hampir mengikuti ya garis merah, tetapi juga ada eh, titik-titik yang keluar di atasnya ya, di sebelah kanan. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan penanganan untuk distribusi miring ya. Confirm bahwa memang mungkin datanya ini nggak simetris ya, dari histogram pun terlihat, maka kita akan menggunakan penanganan data data yang distribusinya tidak normal. Pertama sekali kita akan lihat kuantil dari datanya menggunakan fungsi kuantil ya. Kemudian kita masukkan data. Nah, di sini kuantil tadi memotong datanya ini jadi 4 bagian gitu ya. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian. Nah, di sini 0% ini adalah nilai minimum, 100% ini adalah nilai maksimum. Kemudian 25% ini adalah kuartil 2. Kuartil pertama. Ya, kuartil pertamanya 2,8. 50% di sini adalah nilai tengahnya atau kuartil 2. Kuartil 2 nilainya sama saja dengan median sebetulnya. Nilainya 3. 75% di sini adalah kuartil 3 ya. Bisa dilihat dengan data summary sama ya. Jadi ini adalah nilai minimum, nilai first kuartil, nilai median, third kuartil, dan juga nilai maksimumnya. Nah, ini adalah nilai kuartilnya tadi. Kita tidak memerlukan semua nilai ini, hanya beberapa saja. Jadi di sini kita ambil, nah di sini kuartil, ya kuartil ini kita mengambil data yang sama dengan sebelumnya. Jadi kuantil dari data kita ambil yang probabilitasnya hanya di 25% ya, dan juga 75%. Nah, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Kuartilnya saja, nah 25% dan 75%. Untuk mengambil data yang pertama ini, maka gunakan ini seperti kurung siku yang kotak gitu ya. Tapi istilahnya saya nggak tahu gitu ya. Jadi menggunakan simbol ini. Nah, ini untuk mengambil yang pertama, artinya mengambil yang 25%. Yang di bawahnya untuk mengambil yang 75%. Kita ambil ini yang pertama. Nah, kita ambil nilai 2,8 ini sebagai key 1.
Nah, ini kuartil yang dua ini kita gunakan untuk mengambil Q3, yaitu 3,3. Sampai sini semoga dapat diikuti. Selanjutnya, setelah mengambil nilai kuartilnya tadi, kita mengambil IQR. Ingat, IQR ini adalah selisih dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Ya, jadi IQR ini ada dua cara. Ada fungsi, memang namanya IQR. Jadi IQR dari data. Nah, IQR ini sudah ada fungsinya. Ya, IQR dari datanya, coba kita lihat. Angkanya 0,5. Secara manual pun bisa, jadi ya nilai kuartil 3 saja dikurangi nilai kuartil 1. Hasilnya di sini coba kita cek. Hasilnya juga sama ya, harus sama. Jadi ada dua cara yang digunakan, cara menggunakan fungsi langsung atau cara manual. IQR sudah kita dapatkan. Nah, sekarang kita tentukan nilai batas bawah dan nilai batas atasnya. Ingat, tadi kita mau mendeteksi outliernya bukan outlier ekstrim, maka rumusnya untuk lower ini adalah batas bawah. Batas bawah ini dapatkan dari nilai Q1 dikurangi 1,5 dikali IQR. Untuk batas atas, Q3 ya ditambah 1,5 kali IQR-nya. Jadi kita tentukan eh, lower di sini batas bawah dan uppernya juga kita run sebagai batas atas. Lowernya ini kita dapatkan 2,05 dan uppernya kita dapatkan 4,05. Artinya nilai yang di bawah 2,05 ini akan terdeteksi sebagai pencilan. Dan nilai yang di atas 4,05 ini akan terdeteksi juga sebagai pencilan. Sekarang kita sudah mendapatkan nih syarat dari pencilannya seperti apa. Nah, sekarang kita coba ambil data outliernya ini mana aja sih gitu ya. Pertama, tadi variabel data ini adalah variabel yang masih vektor, artinya bukan data frame. Harus kita ubah dulu ke dalam data frame. Menggunakan fungsi namanya sDataFrame ya. Kemudian kita kemudian kita run. Nah, di sini data 50 observations of one variable. Artinya datanya sudah terdefinisi sebagai data frame. Kemudian kita hanya ingin mengetahui misalkan outliernya itu nilainya mana saja. Pertama kita gunakan ini data outlier. Ini adalah data. Ini adalah operator pipes. Adik-adik di video sebelumnya sudah dijelaskan fungsi dari operator pipes itu untuk menyatukan beberapa perintah. Ya, kita menggunakan sekarang kita menggunakan perintah filter, ya, filter data. Jadi kita akan memfilter data yang di bawah lower atau data di atas upper. Ya, coba kita run. Nah, ini. Saya jelaskan kenapa di sini menggunakan simbol ini. Ini adalah simbol atau. Kenapa? Karena kita ketika memberikan syarat data eh, kurang dari lower atau dan data di atas upper, maka data tersebut tidak akan ada. Artinya dua kondisinya kan harus dipenuhi. Sedangkan kalau atau itu bisa jadi salah satu kondisinya dipenuhi. Jadi untuk kasus kita ingin melihat data outlier ini menggunakan atau gitu ya, atau simbolnya ini simbol lurus seperti ini. Nah, data outlier ini kita coba cek didapatkan 4 data ya. Yang pertama ini 4,4, 4,1, 4,2 dan 2,0. Hal ini sama ya dengan hasil visual tadi. Kalau kita lihat dari box plotnya itu ada 4 titik, 4 titik outlier. Nah, 4 titik ini bernilai ini. Ada 4,4, 4,1, 4,2 dan juga 2. Ya, kalau kita lihat di sini eh, fungsinya sama dengan mengambil tadi outlier, tapi ditambahkan lagi operator pipes-nya and row. And row ini adalah, and row ini adalah banyaknya baris. Ya, banyaknya baris ini ada berapa baris sih? Kalau kita run,
ada 4. Jadi jumlah outliernya ada 4. Nah, sekarang eh, berikan data frame baru yang sudah bersih dari outlier. Ya, maka ini data tanpa outliernya. Nah, di sini data no outlier, di sini adalah data dengan operator pipes, kemudian filter, datanya harus di atas lower dan di bawah upper, ya, menggunakan koma. Jadi kondisinya ini dan, ya, karena memang harus terpenuhi, dia harus di atas dari batas bawah dan harus di bawah dari batas atas. Kalau terasa bingung dengan kalimat yang saya berikan, ya coba kalian take a look di sintaksnya, kemudian kalian lihat kondisinya, pokoknya saya mau kondisi di mana datanya itu di atas batas bawah dan di bawah dari batas atasnya, gitu ya. Nah, di sini data no outlier, coba kita run. Oke, kemudian coba kita lihat. Nah, ini adalah summary dari data yang bersih dari outlier. Kemudian di sini eh, data no outlier 2 ini adalah cara lain, artinya tidak menggunakan operator pipes, bisa menggunakan fungsi namanya subset. Jadi subset dari data frame-nya data, kemudian kondisinya apa yang mau dicari, yaitu datanya di atas lower dan data di bawah upper. Pendefinisiannya beda karena memang berbeda ini ya, berbeda fungsi. Kalau ini dannya menggunakan koma, kalau ini menggunakan fungsi dan. Ini sama saja sebetulnya. Kalau kita run hasilnya harus sama, gitu ya. Ini adalah dua cara untuk membersihkan datanya. Dan ini adalah box plot hasil dari tadi kita membersihkan datanya. Oke. Ini tadi menghapus tadi, kemudian di sini adalah capping. Jadi cara kedua ini adalah tadi menarik data, ya, menarik data yang outlier tadi ke dalam batas-batasnya. Kita definisikan data baru, ya. Data baru ini sebetulnya data yang sama, tetapi supaya kita masih punya recordnya di data, jadi kita jangan menggunakan ini, kita pakai data frame lain, tapi ya sama saja, gitu ya. Jadi saya berikan nama data 2. Nah, batas bawahnya ini kita punya 2,05 dan batas atasnya 4,05. Kita lihat di sini, data 2 ini kondisinya seperti ini. Nah, ini adalah data 2. Nah, nama variabelnya data. Nah, data 2, data dengan nilai yang di atas upper, ini akan diubah menjadi nilai uppernya. Kemudian, dari data ini, data 2, variabelnya namanya data, jika nilainya di bawah lower, maka nilainya diganti menjadi nilai lowernya. Artinya diubah ya tadi, jika nilainya kurang dari 2,05, maka nilainya ya jadi 2,05. Nilainya jika di atas 4,05, misalkan tadi 4,20 gitu ya, maka nilainya akan diganti menjadi 4,05. Ini adalah penanganan outlier dengan cara KP. Coba kita run. Nah, di sini data 2 ini tentu akan berubah nanti distribusinya dengan data. Karena jika pada data kita hanya melakukan tadi trimming saja, penghapusan, tapi di data 2 ini kita melakukan pergantian nilai. Maka akan tadi dapat mengubah atau dapat mengganggu distribusi dari data aslinya. Nah, di sini summary-nya dari data. Coba kita bandingkan dengan data 2. Nah, ini data 2 dengan data, nilainya jadi berubah ya. Kalau nilai data 2 karena kita nilai terendahnya kita tarik ke batas bawah, maka nilai terendahnya akan menjadi nilai batas bawahnya. Dan nilai maksimumnya adalah nilai batas atas tadi yang kita cari. Kemudian, ini nilai minnya juga tentu berubah ya. Minnya yang awalnya 3,054 menjadi 3,057. Minimumnya pun dia tetap dari data asli, yaitu minimumnya 2, maksimumnya 4,4. Kalau ini maksimumnya sudah berubah menjadi nilai batas atasnya. Nah, coba kita lihat dari box plot. Sama-sama ya, box plotnya sama-sama bersih dari pencilan, tetapi distribusinya saja yang sedikit berbeda.
Oke, jadi itu materi kita hari ini. Ada dua cara penanganannya tadi penghapusan. Yang kedua adalah capping tadi. Mengubah nilai outliernya ditarik ke nilai batas atas atau nilai batas bawah.